Ini judulnya Intelligent Business with Data, with Big Data. Ya, saya ingin cerita sedikit. Big Data itu ramai itu barangkali di Indonesia itu sekitar 5 tahun ke belakang. Seperti itu. 5 tahun ke belakang itu puncak-puncaknya itu barangkali ini. Setelah kasus Trump, kalau tidak salah. Nanti kita akan bahas juga mengenai kasus Trump seperti itu. Walaupun sebetulnya sudah ada, cuman meledaknya pada saat itu. Sehingga memang orang bertanya-tanya, ada apa sebetulnya dengan data? Seperti itu. Ya, seberapa powerfulnya data? Kadang-kadang kita ini kan data itu disepelekan ya, seperti itu ya. Itu hati-hati. Hati-hati karena data itu sekarang itu new oil katanya. Jadi kalau misalkan kita bisa menguasai data, otomatis kita bisa memprediksi seperti itu. Ya, bahkan tidak hanya prediksi, bisa juga kita mempreskriptifkan. Preskriptif itu artinya itu dalam bahasa kasar itu adalah membelokkan gitu loh. Ini yang bahaya, ini yang bahaya ya. Ini yang bahaya. Berikutnya kita akan coba lihat ya. Apa sih peranan big data dalam bisnis? Ya. Oke. Kelihatan ya? Apa yang saya share ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, ya. Dalam bisnis big data banyak berperan sekali, Bapak Ibu. Oh iya, sebelumnya jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di chat box. Nanti setelah saya presentasi, kita akan sama-sama bacakan pertanyaannya dan kita akan coba bahas seperti itu ya. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan saya, kemudian sesi yang kedua, saya akan coba sedikit tools buat memperkenalkan big data kepada Bapak Ibu bahwa sebetulnya kita menganalisa menggunakan tools-tools yang sederhana itu sangat powerful sekali dan sangat-sangat mudah sekali sebetulnya seperti itu. Tidak perlu yang wah di kepala kita tuh big data tuh yang bikin kepala pusing ya. Enggak, tidak seperti itu. Ini sangat simpel sekali Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Big data dalam bisnis. Apa saja contohnya? Yang pertama, siapa yang tidak kenal Netflix? Ada di sini yang tidak kenal Netflix? Ya. Kalau tidak kenal Netflix, saya kira minimal anak-anaknya kenal Netflix ya, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam Netflix, kalau kita lihat ya revenue Netflix itu semakin tahun itu semakin eksponensial, bahkan bukan linear lagi, eksponensial seperti itu. Hanya saja di tahun 2021 ini nampaknya tahun 2021 ini belum selesai ya, masih belum selesai dan lagi ditambah barangkali pandemi. Seharusnya kalau misalkan selesai di tahun 2021 ditambah pandemi, orang-orang itu bakal lebih giat nonton Netflix harusnya, sehingga angkanya itu akan semakin melesat ya. Nah, kenapa Netflix sukses? Oke, kita pelajari di sini. Ya. Netflix itu memiliki sekitar 150 juta customer yang berinteraksi. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu, Netflix ya, kalau kita nonton drama Korea, drama Korea, nggak apa-apa lah ya. Drama Korea itu genrenya macam-macam. Ada yang komedi, ada yang action, ada horror, segala macam. Ya. Pada saat Bapak Ibu walaupun sekali mengklik yang action, misalkan selama ini saya menonton romance, satu klik action, ya itu akan terbaca oleh Netflix, maka ya Netflix akan membaca berapa kali Bapak Ibu tertarik, tapi ragu-ragu. Nah itu dia, ragu-ragunya itu kemudian dimanfaatkan. Jam berapa Bapak Ibu mengkliknya? Ya, device apa yang digunakan dan seterusnya. Habis tidak nontonnya. Itu dianalisis semua. Gunanya buat apa? Nanti ke depannya ya, ada video baru seperti itu, maka nanti akan diiming-imingi, ini rame loh, ini bagus loh, dan seterusnya. Makanya kalau di Netflix itu selalu ada trailernya. Ya, untuk memancing kita seperti itu. Nah, di samping itu, pinternya Netflix, dia itu memiliki program film acara sendiri. Dari mana mereka buat? Mereka membuat dari jumlah klik yang dilakukan oleh penonton tadi. Penonton lebih banyak suka drama romance kayak gitu. Drama romance tentang misalkan, mohon maaf, perselingkuhan kayak gitu ya. Oke, kalau gitu kita bikin, ini bakal happening ini. Harus cepat ini momennya, kalau enggak habis. Contohnya apa yang terjadi? Squid Games. Seperti itu. Ya. Squid Games itu sebetulnya kalau misalkan Bapak Ibu browsing sedikit itu naskahnya itu saya lupa sekitar 10 tahun lupa. 10 tahun. Tapi Netflix itu baru menyetujui sekitar
berapa tahun ke belakang seperti itu. Akhirnya dibuatlah karena mereka melihat bahwa ini potensial seperti itu. Dari mana? Dari hasil riset yang dilakukan oleh Netflix. Kemudian mereka melihat narasi yang ada di Squid Games. Apa yang terjadi? Meledak. Dan itu tayangan original Netflix. Seperti itu. Dan banyak sekali seperti itu, ya, Netflix. Nah, klik atau misalkan play yang Bapak Ibu play di Netflix seperti itu ya, itu akan direkam terus dan dia berulang segala macam sehingga pada saat Bapak Ibu pertama kali nyetel Netflix itu akan tampilkan, saya punya yang Anda suka loh, kayak gitu. Anda kan kemarin klik ini, saya punya yang sejenis loh. Nah, itu dia. Ya, itu namanya adalah social engineering. Itu lebih kepada preskriptif. Ya, buktinya apa? Netflix sukses meraup keuntungan yang sangat besar sekali. Lihat keuntungannya eksponensial. Oke, lain Netflix, kita akan coba cek lagi. Contoh yang kedua, siapa yang tidak pernah minum ini? Ada yang tidak pernah minum ini? Saya yakin Bapak Ibu pernah minum ini. Ya, minimal apa ya, melihat di jalan lah, kayak gitu ya. Tapi kalau minum sebetulnya sih, ya gitu-gitu aja sih sebetulnya. Enak, ya lumayan gitu ya. Seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Starbucks? Ya, Starbucks itu menyajikan menu-menu yang kira-kira customer suka loh, sama seperti Netflix. Setiap pemesanan, setiap nama itu terrecord oleh Starbucks. Misalkan nama Enjat ini pesan signature coklat ice kayak gitu ya, dengan sirup hazelnut seperti itu. Ya, saya selalu pesan seperti itu. Ya, nah ternyata kata Starbucks, Enjat ini potensial customer karena dalam sehari dia bisa memesan 10 hal yang sama seperti itu. Ya, oh kalau gitu pasar nih Enjat nih. Gimana caranya? Oke, Enjat, kami punya menu ini loh, coklat hazelnut creamy latte. Ya, dijamin Anda suka. Seperti itu. Loh, saya baru dengar itu. Betul, Pak. Betul. Bapak baru dengar. Tapi ini disusun berdasarkan habit Bapak. Kesukaan Bapak yang sering Bapak pesan. Seperti itu. Nah, hal seperti itu ya, itu dilakukan juga oleh Starbucks. Sehingga lihat ya, keuntungan Starbucks itu melesat secara eksponensial, lumayan eksponensial ya. Walaupun tahun 2020 kita tahu bahwa 2020 itu negara api menyerang. Wah, negara api. Bola api corona maksudnya menyerang seperti itu sehingga 2020 sempat terpuruk ya karena kita tidak boleh keluar rumah pada saat itu ya. Nah, tapi 2021 naik lagi dan naiknya lihat 2020 ke 2021 itu sangat signifikan sekali. Kenapa saya katakan signifikan? Lihat tidak pernah kenaikan 2020 ke 2021 itu sangat signifikan deltanya. Lihat tahun per tahun seperti itu ya. Artinya apa? Starbucks survive untuk bisa menawarkan sesuatu yang istimewa kepada customer-nya. Mereka tidak takut seperti itu. Ya. Nah, data dari mana? Tadi. Sehingga jangan salah. Menu Starbucks di setiap negara dan di setiap daerah itu dapat berbeda dan custom dan jumlahnya bisa berbeda-beda. Misalkan di Bandung misalkan hazelnut coklat latte atau misalkan espresso lebih banyak daripada misalkan apple lupa saya ice apple apalah lupa gitu ya. Karena pemerintah sedikit di sana. Oh, nggak usah banyak deh. Kenapa? Mereka paham akan skema inventory ya. Pada saat mereka menyetok banyak seperti itu, maka inventory pun berperan di situ. Artinya apa? Kita butuh gudang, kita butuh listrik, kita butuh yang ngejagain segala macam. Ini apa? Cost, Bapak Ibu. Nah, Starbucks mampu memotong cost tersebut dengan cara mempelajari pola customer seperti itu. Ya. Kemudian, ya, ini dua. Ya. Kemudian Amazon, lihat Amazon. Ya, siapa yang tidak kenal Amazon? Amazon itu jualan buku kayak gitu ya, dan device-nya juga punya ya, Kindle kayak gitu ya, Amazon ya. Nah, Amazon sama ya, mereka terhubung kepada customer dan kepada istilahnya sellernya seperti itu ya. Nah, sehingga Amazon itu memiliki gudang di berbagai tempat ya. Barangkali kemarin itu kita dengar Amazon sudah mulai memfungsikan drone untuk mengantarkan bukunya kepada pelanggannya.
Seperti itu. Luar biasa, udah tidak menggunakan manusia lagi. Ya, menggunakan drone seperti itu. Nah, data-data individu itu tetap diakses oleh Amazon. Misalkan gini, saya sampai sekarang saya sudah beli berapa buku di Amazon ya, lumayan. Tapi saya tidak pernah membeli buku cetaknya, seperti itu. Ya, tidak pernah membeli buku cetaknya sampai sekarang. Sehingga sampai sekarang saya nggak pernah bisa print dalam bentuk PDF seperti itu, berantakan ya kalau dalam bentuk PDF ya. Itu di Amazon. Nah, pada saat saya membuka buku-buku tersebut, atau misalkan saya membaca buku tersebut, itu langsung terkonek oleh Amazon dan dibaca sebagai hits, bahwa, oh, Njat membaca buku Anu, Njat membuka buku ini, Njat tertarik buku ini, segala macam. Sehingga apa? Pada saat saya membuka Amazon lagi, ditawarin, Njat, ya kamu buka ini menarik loh. Njat, besok-besoknya nih, Njat, diskon 20%. Tertarik? Just for today loh. Nah, gitu kan. Ini brengsek ini. Ya, Amazon itu kayak gitu. Itu skemanya seperti itu karena dia paham ya. Pada saat kita beli, kita tertarik, otomatis apa? Kita jarang sekali membeli satu buku di Amazon. Nanti teman-temannya ada nih, ini menarik ini, ya. Mau review juga nih. Apa namanya? Paling banyak dibeli juga nih kayak gitu. Ini juga ada recommended nih. Wah, kalau aku tuh buku dibeli semuanya tuh. Ya. Seperti itu. Nah, data-data buku tersebut kemudian masuk ke database Amazon dan selalu diolah sehingga Amazon tahu persis apa yang kita inginkan. Ya, itu Amazon. Ya. Oke. Berikutnya yang lokalan, ini internasional ya. Ini lokal nih. Ya. Herannya kalau lokal tuh saya cari revenue Gojek itu nggak pernah nemu gitu loh. Jadi saya mohon maaf saya tidak mendapatkan revenue Gojek. Misalnya mendapatkan apa ini namanya nih, jumlah pengantaran Gojek gitu ya, Gojek dan Grab gitu ya. Terlihat di sini ya, terlihat di sini pada saat puncak-puncaknya di awal Maret memang sangat turun seperti itu karena kita tidak boleh beraktivitas. Akan tetapi Gojek masih memiliki andalan itu GoFood pada saat itu, sehingga tidak terlalu berpengaruh sebetulnya. Ya, untuk antar orang, tapi antar barang dia sangat powerful dan cenderung steady gitu loh, seperti itu ya. Apa yang Gojek lakukan? Sama seperti itu. Gojek pun menerapkan semacam intelligent business menggunakan machine learning-nya seperti itu. Misalkan Anda di satu daerah seperti itu, otomatis pada saat saya cek makanan yang paling enak di dekat-dekat saya, muncul semua itu. Most recommended, muncul semua itu. Nah, dari mana itu? Itu dari hit juga, sama yang menerapkan seperti Starbucks tadi ya, sama menerapkan juga tadi seperti Amazon ya, atau sama juga tadi menerapkan seperti apa yang pertama? Netflix juga seperti itu ya. Sama, Gojek pun menggunakan big data analytics ya. Nah, sehingga menariknya lagi, karena Gojek itu menggunakan platform untuk petanya Google, jadi lebih mudah pada saat dia melalui tempat-tempat tertentu seperti itu, dia bisa membaca berapa lama akan sampai seperti itu. Dari mana? Traffic yang dilakukan oleh Google seperti itu. Dan menariknya lagi sebetulnya ya. Mungkin ini sudah rahasia umum ya, pada saat misalkan kita pesan Gojek atau Gokar gitu pada saat jam sibuk atau pas hujan atau pas di mall seperti itu harganya melonjak seperti itu ya. Itu bukan manusia ya, bukan manusia, itu menggunakan tadi itu machine learning sebetulnya. Dari mana? Banyak parameter yang dimasukkan menjadi faktor penghitung harga oleh Gojek seperti itu. Coba iseng sekali waktu Bapak Ibu misalkan habis dari PVJ kayak gitu ya, pesan dari PVJ misalkan ke Dipati Ukur gitu ya, dari PVJ Dipati Ukur normalnya sekitar 20 ribuan lah ya, 20 ribuan. Tapi misalkan pada saat peak season seperti itu bisa 2 bahkan 3 kali lipatnya ya. Bereksperimennya kayak gini, saya pernah bereksperimen, saya nggak akan pesan dari pas di titik PVJ ya, saya pesannya geser dikit sekitar 10 meter dari PVJ atau bahkan 20 meter dari PVJ, jalan 2 meter dekat lah seperti itu. Apa yang terjadi? Harganya drop. Yang tadinya misalkan 50.000 menjadi hanya 30 ribuan saja. Saya bereksperimen seperti itu. Ya.
Padahal apa sih arti 20 meter seperti itu? Saya bilang, oh memang mesin learning seperti itu. Nah, disinilah kita pinter-pinternya mengelabuhi mesin learning. Ya, tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ini antara kita aja. Nanti kalau Bapak Ibu pesan Gojek kayak gitu, ya jauhin dikit 20 meter lah, harganya normal. Ya. Nah, kemudian selain Gojek, kita juga punya skema di nasional ini barangkali ya. Telkomsel, Traveloka, dan OVO. Sama sebetulnya Bapak Ibu, ya. Kesemuanya ini menawarkan apa ya? Menawarkan uniqueness menggunakan machine learning sebetulnya yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan keputusan ya. Pusat dari kecerdasan buatan lah, artificial intelligence seperti itu, ya. Nah, Telkomsel, Traveloka, dan OVO itu pun sama juga meraup keuntungan besar. Kalau kita pelajari tadi Telkomsel, Traveloka, OVO, kemudian Gojek, ya, Grab segala macam, ya, itu kemudian menjadi raksasa sekarang, Bapak Ibu, raksasa. Jadi kalau Bapak Ibu bisnisnya mau menjadi raksasa, gunakan big data, gunakan machine learning, ya, sehingga itu menjadi dasar untuk pengambilan keputusan seperti itu. Semakin banyak indikator yang dilakukan dalam proses perhitungan, ya, maka perhitungan itu menjadi semakin presisi, Bapak Ibu, ya, dan semakin menarik di situ, ya. Oke, tadi kita bicara bisnis, ya, bisnis betul-betul bisnis yang ini ya, bisnis apa istilahnya, komersil ya. Nah, sekarang saya mau bicara bisnis tanda kutip. Nah, ini menarik ini, ya. Tadi di awal saya sudah kenalkan tentang kemenangan Trump di Amerika, ya. Siapa yang tidak kenal Donald Trump seperti itu? Pernah dengar Cambridge Analytica, Bapak Ibu? Nah, kalau belum pernah dengar, nampaknya kapan-kapan mesti browsing ini Cambridge Analytics, ya. Nah, Cambridge Analytics itu perusahaan konsultan ya, konsultan politik. Ternyata dia dari Inggris, tapi bermain hampir di semua negara. Ya. Puncaknya adalah sebetulnya sebelum kasus Trump, ya, kenapa Trump ini kemudian menjadi kasus? Karena gara-gara Cambridge Analytica kemudian disinyalir Trump menjadi pemenangnya seperti itu. Nanti saya akan cerita ke sana. Oke, saya cerita sedikit. Cambridge Analytica ini sebetulnya itu sudah banyak dikeluhkan oleh berbagai macam orang di dunia, karena dia bermain mungkin sedikit tadi itu ya curang gitu ya, memanipulasi pikiran orang. Ya, Cambridge Analytica, ya, dan itu bermain di hampir di semua negara, puncak-puncaknya Amerika, ya. Cambridge Analytica memperoleh data sekitar 50 juta pengguna Facebook hanya yang di Amerika saja. Kebijakan Facebook pada saat itu, ya, apabila ada satu aplikasi yang ditanamkan di Facebook, maka pada saat orang tersebut main aplikasi di Facebook dan dia menyetujui term and condition, salah satu term and conditionnya adalah profil kita itu bisa dibaca oleh aplikasi tersebut. Nah, itu dia. Nama aplikasi adalah This is Your Digital Life. Seperti itu. Itu adalah boneka dari Cambridge Analytica untuk mengambil data pemilih yang ada di Amerika. Seperti itu. Mereka membayar 270.000 user untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dibayar usernya, gratis. Siapa yang nggak mau coba? Seperti itu. Ya. Akibatnya apa? User dengan sukarela pada saat oh ini ada games This is Your Digital Life kayak gitu ya, dia klik, dia join. Games ini mensyaratkan profil Bapak Ibu untuk bisa diakses sepenuhnya oleh owner dari This is Your Digital Life. Apakah setuju? Pada saat yes, maka Bapak Ibu masuk jebakan. Apa jebakannya? Sama seperti aplikasi pinjol online. Seluruh kontak Bapak Ibu itu tersedot semua. Bapak Ibu aktivitasnya tersedot semua. Ya, sehingga hati-hati pada saat ada aplikasi-aplikasi games ya yang meminta apapun, sebetulnya tidak hanya aplikasi games, aplikasi apapun yang meminta data Bapak Ibu. Ini terjadi di Amerika. Ya, akhirnya apa? Sukses nih aplikasi Digital Life itu meraup 50 juta pengguna se-Amerika seperti itu. Ya. Nah, dari 50 juta ini ya, kemudian si CA mengembangkan namanya psychographic analysis.
namanya psikografik analisis. Apa sih psikografik analisis? Nanti kita bahas. Ya, hasil analisanya kemudian digunakan untuk melakukan target campaign melalui berbagai iklan dan konten. Kalau kata Hitler itu, ya, kebohongan yang dilakukan terus-menerus seperti itu, tiap hari kita melihat segala macam kayak gitu ya, tanpa sadar, ya kita bisa mengakui bahwa itu sebuah kebenaran seperti itu. Ya, hati-hati. Ya. Nah, si CA itu melakukan psikografik analisis kepada 50 juta pengguna Facebook di Amerika. Apa sih psikografik itu? Ini dia. Analisis psikografik adalah metode analisis yang mencoba menggambarkan kepribadian seseorang berdasarkan data-data preferensi mereka. Dalam hal ini diwakili oleh konten atau status yang kita post, like, dan klik. Pernah tidak Bapak Ibu lihat Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee? Oh, saya senang kalau ibu-ibu apa ya? Tas. Like tas kayak gitu. Itu di Shopee. Buka Facebooknya, buka Instagramnya, muncul iklan yang sama. Ya, muncul. Kok muncul ya? Kok tasnya ada di sini, di Facebook lagi, kok ada di Instagram lagi? Dilihat, menarik, tiap hari dikasih, dibombardir iklan yang sama segala macam. Kira-kira dalam sebulan beli nggak? Saya yakin ibu beli. Kalau bapak-bapak sih biasa tertarik dengan elektronik kayak gitu ya, device biasanya. Ya misalkan di Tokopedia klik, oh ada promo Xiaomi biasanya kayak gitu kan. Oh diskon 5%, oh nggak mau beli karena sudah punya kayak gitu ya. Tiba-tiba buka Facebooknya, loh kok iklannya muncul di Facebook, buka Instagram, iklannya muncul di Instagram juga kayak gitu ya. Nah pada saat iklannya muncul terus-terusan ya, pada saat itu biasanya bapak-bapak juga lemah iman ya, dan pada saat itu juga biasanya langsung yes beli deh, capek tiap hari ngeliatin mulu, itu dia. Nah skema psikografik ini melakukan hal yang sama kepada customer-nya, kepada orang tersebut, kepada 50 juta orang tersebut. 50 juta orang yang tadi pemilih di Amerika tersebut dipolakan oleh Cambridge Analytica, konsultan tersebut ya, kemudian dilihat, oh orang Amerika itu sukanya kayak gini sosoknya, oh orang Amerika itu sukanya kayak gini, yang diinginkan tipikal pemimpin yang masa depan bagi mereka seperti itu. Maka mereka akan memake up Trump seperti yang 50 juta orang inginkan. Seperti itu. Yang kita sebut barangkali sebagai pencitraan sekarang seperti itu. Iya. Seperti itu, pencitraan. Nah, pada saat kita bicara pencitraan, tidak semerta-merta psikografik ini kita bicara dunia IT. Ya. Psikografik, dia tidak bicara dunia IT saja atau mesin learning saja, tapi di sini ada konsep psikologi. Makanya pada saat kita bicara tentang machine learning, ya salah besar pada saat kita hanya bicara orang IT saja. Tidak. Machine learning itu bicara mengenai psikologi tadi itu, ya, kemudian ekonomi, komunikasi, sosial, budaya, semuanya digabung seperti itu, sehingga muncullah satu konsep yang betul-betul paten dan kira-kira ini best practice nih untuk diterapkan nih. Buktinya apa? Trump menang kok. Trump seperti itu, ya. Nah, intinya selain data profil kita, setiap kita melakukan posting ataupun klik atau like pada enter tertentu, data tersebut akan direkam ya dan dianalisis untuk bentuk profil kita ya. Nanti akan dilihat, oh orang Bandung itu senangnya ini kayak gitu. Oh orang Jakarta senangnya kayak gini. Oh orang Jakarta senangnya makanan ini, orang Bandung senangnya makan ini. Apa kira-kira? Maka itu merupakan potensi untuk intervensi sebetulnya. Ya. Nah, dari data tadi yang dari 50 juta tadi kemudian ada dua ya ditargetkan, yaitu audience target option dan lookalike audience. Dua tools ini ya yang dirasa sangat powerful untuk bisa membelokkan keadaan. Yang tadinya tidak suka Trump kemudian mereka dibelokkan, hey Trump itu tipikal kayak gini loh, seperti itu. Ya, akhirnya suka atau tidak, mereka setiap hari melihat, oh Trump itu ternyata tuh nggak seburuk yang dikatakan orang, ternyata Trump tuh kayak gini segala macam. Begitu kepilih, banyak komen mengenai Trump,
kemudian banyak yang ketidaksukaan Trump muncul segala macam, ya silahkan itu setelahnya. Tapi Trump harus terpilih, maka CA sudah menang di sini. Cambridge Analytica menang seperti itu. Dan ternyata Cambridge Analytica itu tidak hanya bermain di Amerika, hampir di semua negara itu banyak laporan Cambridge Analytica itu bermain. Pak, bagaimana dengan Indonesia? Masih ingat pada saat Pak Jokowi maju periode pertama? Tahun 2000, saya lupa, 14 kalau tidak salah ya. Ada satu pasukan namanya JASMEV. JASMEV. Ada yang masih ingat apa itu JASMEV, Bapak Ibu? Ya. JASMEV melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Cambridge Analytica. Dan ternyata ada satu orang yang memang konsultan yang di Amerika, seperti itu, pasukannya seperti itu, dan membentuk opininya mirip seperti yang dilakukan Trump, seperti itu. Sangat mirip sekali. Jadi sebetulnya profiling, bagaimana kita bisa memprofilkan seorang dengan yang diinginkan oleh skillingnya, kira seperti itu, Bapak Ibu. Ya, oke. Apa sih kuncinya supaya kita bisa melakukan hal tersebut? Seperti itu. Oke, kita coba lihat. Ya, ini sebetulnya saya sudah bosan ngasih lihat data ini sebetulnya. Cuman nggak apa-apa ya, Bapak Ibu, semoga ada yang belum lihat kayak gitu ya. Oke, kalau kita lihat data ini, ya, maka sebetulnya kita tidak pernah lepas dari data, Bapak Ibu. Ya, lihat di sini, Twitter itu 500 juta tweet per hari. 500 juta tweet per hari. Per secondnya berapa ya dibagi 50 misalkan ya? Per hari 50, berapa 3.600 ya? Per secondnya berapa? Luar biasa sebetulnya ya. Kemudian Twitter ya. Kemudian email ada sekitar 294 miliar email send per hari. Ya, dengan total pengguna sekitar 3,9 miliar pengguna email. Bagaimana dengan Facebook? Lihat Facebook. Facebook merekodkan sekitar 4 petabyte data created per hari. 4 petabyte. Laptop saya aja masih 256 giga. 4 petabyte itu berapa ya? Oke, lihat di sini. 4 petabyte. 1000 giga sama dengan 1 tera. 1000 giga sama dengan 1 tera. 1000 tera sama dengan 1 petabyte. Jadi kalau misalkan 4 petabyte sama dengan 4 juta gigabyte per hari. Kebayang penyimpanannya kayak seperti apa? Facebook per hari, Bapak Ibu. Per hari ya. Saya 256 aja nggak habis nih, udah hampir mungkin berapa bulan ini. Nggak habis-habis. Ini per hari, Bapak Ibu. Ya. WhatsApp, bagaimana dengan WhatsApp? WhatsApp perharinya 65 miliar WhatsApp send. Ya. Bagaimana dengan smartwatch? Bagaimana dengan smartwatch? Tidak ada bunyi ban pecah di sini kedengeran. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sekarang menggunakan smartwatch ya. Smartwatch itu menyumbangkan data sekitar 28 petabyte atau lebih besar dari Facebook. Facebook hanya sekitar 4 juta giga. Smartwatch menyumbangkan 28 juta giga data per hari. Kok bisa? Bayangkan, Bapak Ibu lari, Bapak Ibu makan, Bapak Ibu kongko, Bapak Ibu jalan, Bapak Ibu kesana kemari segala macam, itu terpantau 24 jam selama 7 hari berturut-turut oleh smartphone Bapak Ibu seperti itu. Dan Bapak Ibu rela dipantau seperti itu. Ya, sehingga kalau kita mau gabung ownernya Instagram, ownernya Facebook gitu ya, itu kan satu orang ya, ownernya WhatsApp, Facebook, Instagram, itu kan Mark Zuckerberg juga, tiga-tiganya ini ya. Jadi kalau Mark ini mau mengakuisisi suatu negara, gampang sekali ya. Mark mau melihat kondisi sosial, ekonomi, politik, teknologi, environment, hukum, hukum, sosial, dan seterusnya segala macam seperti itu, gampang sekali. Mark mau intervensi, gampang sekali. Buktinya apa? Lihat Trump tadi, ya, Trump. Sehingga gara-gara Trump itu Mark Zuckerberg dipanggil Senat Amerika. Sehingga setelah itu data Facebook itu tidak
dapat dengan cuma-cuma. Susah sekarang, susah sekali untuk bisa mendapatkan data Facebook, Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya ingin sharing sedikit, bagaimana big data itu bekerja, ya. Urutannya seperti apa sih, ya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu juga harus paham, ya, bahwa data itu mengalir di antara banyak titik, banyak sumber, di antara banyak sistem, banyak pemilik dan pengguna, seperti itu. Ya. Di sini saya coba sarikan dari SAS. SAS itu salah satu raksasa IT, ya, yang sampai sekarang masih eksis juga. 5 langkah untuk mengambil alih struktur data besar, ya, big data, ya, yang mencakup terrestrial data, struktur data, dan unstructured dan semi-structured data. Bayangkan kalau struktur data itu seperti Excel, Bapak Ibu. Itu struktur data, data yang terstruktur, itu Excel. Data yang tidak terstruktur itu seperti voice, ya, video, apalagi gambar, ya, itu tidak struktur. Kalau semi-structure, ya bercampuran lah, seperti itu. Ada 5 di sini, ya, ada 5 langkah, ya. Yang pertama, ya, set a big data strategy. Tentukan dulu strateginya di sini, ya, strateginya dulu. Apa goal yang Bapak Ibu inginkan dengan big data ini? Kalau tadi Cambridge Analytica, kita bicara goalnya adalah memenangkan Trump, fokus itu. Ya, memenangkan Trump, seperti itu. Pada saat misalkan goalnya ada, maka ya yang kedua di sini. Tentukan source-nya. Dari mana source-nya? Apakah dari streaming data? Ya. Apakah dari sosial media? Apakah dari publikasi lainnya? Atau apakah dari sumber yang lainnya seperti itu? Tentukan di situ. Ya. Nah, setelah dapat target di situ, ya, target sumber, ya. Nah, kalau ini saya kasih highlight bahwa 64.000 Instagram stories posted, ya. Ini adalah hitungan per second kalau tidak salah, ya. 336.000 Skype calls yang dilakukan via Skype, ya. 567.000 tweet send per second, ya. Dan 5 juta YouTube video watch, ya, ditonton ya per second, dan 5,5 juta Google search conducted per second juga, dan 181 juta email send per second. Luar biasa, ya. Nah, setelah data ditentukan, kita menggunakan streaming data dan sosial media misalnya seperti itu, ya, baru kita cari bagaimana caranya mengakses data itu semua. Saya kasih tahu, sebelum skandal Cambridge Analytica itu, Facebook dan Instagram itu dapat dengan mudah diakses database-nya. Tinggal kita mengajukan kepada admin Facebook dan Instagram-nya, kemudian nanti ada beberapa form yang mesti diisi, perjanjian kerahasiaan segala macam, maka dapat dengan mudah kita mengakses, dan itu bisa digunakan untuk akademik lah ya, atau untuk bisnis seperti itu, ya. Nah, semenjak kasus Cambridge Analytica dan semenjak si Mark Zuckerberg dipanggil Senat Amerika, maka sejak saat itu juga ditutup pintunya sehingga tidak bisa diakses kembali, seperti itu, ya. Nah, yang masih bisa diakses adalah Twitter, ya, Twitter, sehingga Twitter itu menjadi favorit. Apakah Facebook dan Instagram masih bisa diakses? Bisa. Saya tidak akan bilang bahwa 100% tidak bisa diakses, tapi sangat panjang sekali. Pak, ada loh Pak yang bisa mengakses, betul ada. Dan itu kucing-kucingan. Biasanya mereka itu hanya mengakses dalam tempo sekitar 1 jam atau 1 hari biasanya. Bahkan ada yang 6 hari seperti itu, ya. Tapi setelah itu nanti algoritmanya dirubah lagi sehingga kita tidak bisa untuk mengakses kembali Facebook maupun Instagram seperti itu. Yang masih dibuka bebas itu Twitter, tapi Twitter pun protokol untuk bisa mengaksesnya itu sangat ketat sekarang, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Banyak sekali tools, ya, banyak sekali tools, dari mulai koleksi tools untuk mengambil data, ya. Biasanya paling gampang sih kita menggunakan bahasa Python kayak gitu dengan skrip-skrip tertentu, ya. Itu kita bisa mengakses Twitter, Instagram, dan Facebook, termasuk Google. Tapi tadi ya kucing-kucingan, karena itu backdoor istilahnya seperti itu.
ya, backdoor kucing-kucingan. Kadang-kadang saya masih bisa mengakses 1 bulan terakhir, tapi kapan hari saya bisa mengakses sampai 6 bulan terakhir, kayak gitu. Kapan hari nggak bisa dua-duanya, kayak gitu, kucing-kucingan seperti itu. Itu biasanya kalau Bapak Ibu masuk di forum, biasanya tuh hal seperti itu biasanya sih banyak informasi seperti itu. Oh, ini loh keywordnya, atau ini loh key chain-nya untuk bisa mengakses kayak gitu, ya seperti itu. Ya. Nah, biasanya untuk memanage tersebut biasanya kita menggunakan di sini Hadoop. Ya. Ada Hadoop gambar gajah ini. Dia cukup terkenal juga, ya, menggunakan Apache Spark dan seterusnya, sehingga ada tahapan ini collection, kemudian ini ingestion, kemudian ini preparation computation dan presentation seperti itu, ya. Nah, ke semua hal ini, ya, Bapak Ibu bisa mengakses semuanya, tapi saya yakin cukup panjang upacaranya dan berapa SKS kalau kuliah, ya lumayan sih sebetulnya sih. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu beginner sebetulnya bisa menggunakan Orange, ya, Orange Data Mining, ataupun menggunakan apa ya namanya, Gephi, ya, Gephi. Itu lebih mudah untuk mengakses, ya. Atau misalkan di Google searching itu ada plugin namanya apa ya, data mining, data miner, ya, data miner. Itu juga bisa digunakan untuk mengakses seperti itu. Banyak sekali, banyak jalan menuju Roma sebetulnya, seperti itu. Oke, nah kemudian setelah kita berhasil untuk mengakses data segala macam, ya, maka kita tinggal menganalisis data di situ, ya, dianalisa datanya. Menggunakan apa? Bisa menggunakan grid computing, bisa menggunakan ilmu analitik. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan bahasa IT, gampangnya kayak gini. Machine learning deh, kayak gitu, ya. Ada algoritmanya. Tapi Bapak Ibu kalau capek dengan coding segala macam, nggak usah coding, ya. Gunakan saja. Pakai Excel bisa? Bisa. Selama data tidak besar, seperti itu. Kalau data besar, tentu pakai Excel wasting time, kayak gitu, ya. Nanti kita akan coba demokan, ya, bagaimana untuk bisa mengolah data, ya, dan mencair data yang sangat gampang sekali. Ada sedikit demo nanti setelah ini, ya. Nah, yang keempat, yang kelima, kemudian kita tinggal presentation di sini. Ya, presentation, kemudian gunakan itu untuk intelligent business dan driven decision by data tentunya, seperti itu. Nah, di sini saya yakin sharing sedikit nih, ya, dari MIT sebetulnya sih, ya. 5-6% improvement in performance, ya, for firms that emphasize decision making based on data and analytics. Tapi sampai 20% ini, 20% improve gitu, ya, menggunakan big data analytics selama over last 3 years, seperti itu, ya, dan akan bertambah menjadi 41% ke depannya, ya. Jadi decision making menggunakan big data itu meningkatkan tingkat apa ya, menambah kualitas dari keputusan, seperti itu, ya. Sehingga keuntungannya tadi itu seperti itu, kita bisa lebih tepat sasaran untuk mendapatkan income pada ujungnya, seperti itu kalau misalkan bisnis tentunya. Atau misalkan kalau misalkan public sector, goal tentunya, ya, goal itu lebih mantap atau lebih tepat sasaran, seperti itu, ya. Oke, tadi kita bicara mengenai big data segala macam seperti itu. Barangkali Bapak Ibu masih bingung big data itu apa sebetulnya sih? Ada yang sudah paham atau misalkan ada yang belum paham, ya. Oke, sebetulnya big data itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ya, big data itu sebetulnya data yang sangat besar, ya, dan dia itu 3 V biasanya, ya, dari segi varietas, kemudian dari segi varietas, kemudian varietas, kemudian volume, ya, dari segi volume, dan satu lagi dari segi, lupa saya, volume, variety, dan ada yang ingat di sini? Satu lagi, saya lupa. Nggak apa-apa, ya. 3 V sebetulnya, volume, varietas, dan Velocity, Pak. velocity. Ya, velocity, terima kasih diingatkan. Velocity, kecepatan, ya. Kecepatan seperti itu. Kenapa? Saking besarnya dalam ukuran second itu sudah sampai petabyte, ya. Tidak lagi kita menggunakan istilah database sebetulnya, tapi menggunakan istilah big data, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik menjadi analis untuk big data, biasanya disebut sebagai data scientist, seperti itu. Yang tengah-tengah ini nih,
yang tengah-tengah ini. Nah, ilmu data scientist biasanya sih tidak hanya ilmunya orang IT saja, yang bulat yang ini nih. Ya, yang bulat yang kiri bawah ini. Tidak hanya ilmunya orang IT saja. Ilmunya orang IT itu hanya sepertiga sebetulnya. Sepertiga lainnya adalah ilmu komunikasi, ya, ilmu sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Ya. Dan sepertiga lainnya adalah matematika, statistik, algoritma, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, ya, Bapak Ibu yang bergulut di dua lingkaran ini, tinggal sedikit mempelajari software engineering, selesai menjadi seorang data scientist, seperti itu. Ya, tapi sebetulnya ketiga ini toolsnya sudah banyak kok toolsnya. Kita bisa mempelajari ketiga ini dalam waktu cepat sebetulnya, Bapak Ibu. Ya, nah biasanya dalam mengolah data scientist ini ada 4 model analytics biasanya, dari mulai basic sampai dengan advance. Oke, ini dia. Yang pertama kita kenal dengan model descriptive analytics. Descriptive itu masih bicara what happened, ya. Kalau kata orang Sunda, what happened aya naon, kayak gitu ya. Nah, deskriptif di situ. Apa yang terjadi? Ya. Kemudian naik lagi, naik pangkat dikit. Ya, kenapa terjadi? Kira-kira seperti itu. Ya, diagnostik di sini. Kenapa terjadi? Kemudian naik lagi, prediktif. Apa yang akan terjadi? Nah, itu dia. Akan terjadi apa? Nah, itu prediktif. Seperti itu. Naik lagi, kemampuan Bapak Ibu, kita bisa masuk ke preskriptif di situ. Preskriptif itu bicara tentang kalau misalkan saya intervensi satu indikator, apa yang akan terjadi? Kalau saya main-main dengan indikator-indikator kayak gini, kira-kira jadi kayak ini. Itu preskriptif. Ya, di atas prediktif. Kalau prediktif itu istilahnya itu dengan data-data yang existing, kita nggak ngapa-ngapain, terjadi nggak ya? Seperti itu. Kalau preskriptif, kita main-main dengan indikator. Seperti itu kira-kira. Ya, oke. Paling gampang, misalkan ini adalah contoh dari deskriptif. Ya, ini contoh apa? Total populasi Indonesia. Ya, ini total populasi Indonesia yang deskriptif. Ini juga misalkan data COVID, gitu ya. Ini juga deskriptif. Kita nggak ngapa-ngapain. Ini contoh di 3 provinsi di Indonesia. Ini juga deskriptif juga. Seperti itu. Ya. Kemudian masuk ke diagnostik. Oke, ini deskriptifnya, ini diagnostiknya. Seperti itu. Oh, ternyata masyarakat Indonesia itu nggak patuh 3M, seperti itu. Makanya naik, dan seterusnya. Terus sudah kita sering belanja keluar, sering tidak pakai sering bersilaturahim, physically dan seterusnya seperti itu, makanya naik dan seterusnya. Ya, itu diagnostik. Kemudian kita bisa mainkan di sini prediktif misalkan. Nah, ini prediktifnya. Ya, naik pangkat. Oh, kalau gitu akan tetap naik ini, walaupun ada skema turun, tapi nanti pada akhirnya akan naik juga seperti itu. Apakah ini masih bisa dikoreksi? Masih. Bagaimana cara mengkoreksinya? Gampang. Kita tinggal slicing berdasarkan time series seperti itu. Tentunya pada saat misalkan di puncak yang kedua dan ketiga itu pemerintah memberlakukan istilahnya PPKM seperti itu. Apakah efektif? Ya, maka itu harus slicing dan kita harus prediksi ulang titik yang slicing tadi seperti itu. Ya, itu ukuran fairness juga. Ya, jangan sampai kita disebut sebagai apa ya? Statistik kayak gitu ya. Trik ya. Bukan statistik tapi statistik kayak kita tricky di situ ya. Biasanya kalau misalkan menjelang pemilu banyak statistik bermunculan kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan preskriptif itu seperti ini kira-kira ya. Banyak indikator, kalau misalkan saya intervensi kontaknya apa yang terjadi kayak gitu. Kalau saya intervensi misalkan imported infected-nya apa yang terjadi dan seterusnya, itu preskriptif seperti itu. Bisa nggak kita main-main dan seterusnya seperti itu. Ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan demokan sedikit Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa mengakses data yang sangat besar sekali ya, seperti itu. Sebetulnya sih banyak sekali sumber-sumber data ya yang biasa digunakan. Nah, biasanya favorit saya yang ini nih. Biasanya. Bentar, saya share sedikit ya, Bapak Ibu ya. Siapa tahu bermanfaat untuk penulisan tesis atau disertasi. Oke, ini dia. Kaggle. Bukan senam ya, tapi kaggle.com ya. Ini biasanya ini makanan teman-teman eksak. Ya. Tapi sebetulnya konten sosial pun banyak di sini, ya. Konten sosial pun banyak di sini, ya. Ini harus sign in saja ya. Saya sudah pernah sign, cuma saya lupa sign in lagi.
Sign in with Google, coba lihat. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, kayak gini ya. Misalkan, nah ini dia, ya. Ini sign in, kita tinggal searching di sini data apa, misalkan data apa ya, data tax income misalkan. Nah ini nih tax income, misalkan data sosial apa? Sosial apa ya? Social network misalkan ya, social network analysis kayak gitu. Ini juga banyak juga. Dan ini tipenya ada yang large, ada yang medium, tipenya ada yang CSV, ada yang teks segala macam ya. Ada yang sistemnya Python atau R, tergantung kebutuhan kita. Kita bisa gunakan dan kita bisa download ya, seperti itu ya. Dan gampang sekali di sini. Dan ini seperti Wikipedia, cuman dikoreksi oleh semua orang. Sehingga pada saat misalkan ada data-data yang bermasalah, gitu ya, ada yang bocor sini. Misalkan ada data-data yang bermasalah di sini, misalkan ya, maka semua orang di dunia akan mengkoreksi. Ini datanya salah loh, jangan diupload ya, jangan download ya kayak gitu kira-kira. Ya, nah Kaggle merupakan salah satu sumber data yang sangat-sangat powerful dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Seperti itu. Misalkan data-data apa ya, TBC misalkan ya, TBC disease misalkan, apa ya, disease, ya, benar tulisannya, TBC disease apa ya? Oh, bukan. Pakai I, Pak. Ya? Ada I-nya. Oh, disease ya. Disease gini ya? Oh, betul. Iya, nah, benar. Ya. TBC disease segala macam gitu ya. Ini banyak sekali di sini. Ya, kita bisa download dan seterusnya. Ya. Ukurannya misalkan saya mau yang 90 terakhir dan seterusnya seperti itu. Ini di seluruh dunia seperti itu. Dan kita bisa download. Ya. Oke. Terakhir ya, sebelum saya akhiri, saya akan kasih kenalan ya, kenalan Bapak Ibu dengan salah satu tools juga yang cukup powerful saya kira untuk mengolah data ya, Tableau gitu ya. Ini sangat-sangat simpel sekali, cuman sangat powerful sekali menurut saya sih. Dan ini free Bapak Ibu, betul-betul free untuk dosen dan mahasiswa seperti itu. Ya, coba saya share sedikit ya, saya share sedikit mana share screen ya. Oke, mana. Ini dia. Kelihatan Bapak Ibu ya? Tableau ya. Download lah. Free kok. Nanti minta license-nya. License sebagai dosen atau mahasiswa ini free juga. Ini saya coba ambil data yang ini saja deh, yang sudah ada deh. Misalkan sampel ya, Superstore. Ya, Superstore yang ada di Amerika. Nah, ini datanya nih. Ya. Ini adalah data Superstore yang ada di Amerika. Seperti itu. Nah, data source-nya. Nah, ini data source-nya nih. Ya, ada order ID, udah gitu data order, data apa namanya, tanggal shipment, udah gitu ship mode segala macam, customer name dan segala macam. Ini sangat lengkap sekali ya datanya, dan banyak seperti itu ya. Nah, anggap ini mungkin kalau di apa ya, di Indonesia mungkin apa ya, IKEA lah ya, IKEA misalkan ya. Kalau misalkan perusahaan yang pertama kali dilihat otomatis apa kira-kira profit dan sales-nya. Berapa banyak profit, berapa banyak sales-nya sih, seperti itu. Gitu ya. Oke, pertama misalkan kita mau lihat ini kebetulan di Amerika ya, jadi negara bagian gitu ya. Misalkan region gitu ya. Di Amerika ada 3 region kalau ada 4 region, sorry. Ya, ada 4 region ya. Ada 4 region, Central, East, South, dan West, seperti itu. Ya, misalkan ini IKEA lah ya, IKEA, saya nggak tahu nama tokonya apa, IKEA lah. Profit sales-nya di masing-masing negara sekian, profitnya sekian, seperti itu. Ya, Pak, ini nggak enak Pak dalam bentuk tabel dong, dalam bentuk grafik dong. Oke, grafik. Oke, seperti itu. Ini semudah ini saya tampilkan dalam bentuk grafik, seperti itu. Saya sortir, kayak gitu. Oke, dengan gampang, yang paling untung yang mana? Profitnya paling tinggi yang mana? Yang West. Ya. Rata-ratanya berapa sih? Rata-ratanya kalau pakai Excel entah berapa lama. Tapi kalau kayak gini saya bisa, ini rata-ratanya segini. 71.000. Ya. Mungkin billion atau miliar kali. 71.000 seperti itu. Ya. Nah,
Yang paling rendah mana profitnya? Sentral. Ya, sentral. Coba kita highlight sentral. Ya. Kita highlight sentral. Sentral ini ya. Sentral, inilah sentral ya. Ini yang paling merugi nih. Sentral. Oke, kalau gitu yang paling merugi profitnya rendah tuh sentral. Kira-kira barang apa sih yang paling merugi? Saya mau lihat dong di sentral. Oke, gampang. Kayak gini. Ini dia. Klik. Seperti itu. Kelihatan kan? Yang paling merugi yang mana? Sentral. Furniture. Minus 2.871. Mungkin million lah. Ya, furniture di situ. Ya. Oke, kalau gitu furniture saya mesti cek ini paling merugi di sentral, nilainya nggak merugi kok, yang lainnya plus tapi ini merugi furniture. Oke, kalau gitu saya highlight furniture. Kira-kira furniture apa sih yang paling merugi? Saya breakdown lagi di sini. Ya, saya breakdown seperti itu. Dengan gampang ada berapa furniture yang merugi? Ada 3. Ya, bookcase, table dan furnishing. Ya. Maka dengan gampang saya bisa tarik ketiga furniture ini dari pasar sentral di Amerika. Di Amerika Sentral ya, Amerika Pusat nih. Ya, 3 barang ini. Hati-hati Pak. Kan tidak semua state merugi. Oh, betul juga sih. Coba ambil misalkan furnishing. Ini paling merugi banyak nih. Furnishing. Ya. Furnishing saya mau lihat state mana sih yang paling banyak merugi. Ini dia. Nah, ini dia. Yang lainnya untung, ternyata cuma 2 yang merugi nih. Illinois dan Texas. Untuk barang furnishing. Apa yang saya lakukan? Dengan gampang, saya tarik furnishing yang paling merugi di 2 state ini. Yang lainnya untung kok ini. Bagus. Seperti itu. Ya. Nah ini, ya untuk bisnis bisa langsung ketahuan. Oh, ini yang paling merugi segala macam seperti itu. Oke, berikutnya tiba-tiba bos besar minta saya mau subkategori ya di semua negara ya di semua negara bagian seperti itu yang profitnya rendah dan sales-nya tinggi hapus. Wah, ini dia. Ya. Ketahuan di sini. Ketahuan. Coba kita analisa dikit. Ini dia. Coba di sini state-nya saya munculkan label. Nah, ini dia. Ya. Kira-kira kalau kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, yang paling maksimal yang mana? Tentu akan bilang kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 3 dan 4 ini merugi. Ya. Ini yang harus dihapus. Kalau misalkan ternyata bos besar ingin menghapus. Ini yang harus dihapus semua. Ya. Nih, saya zoom. Ini yang mesti dihapus karena merugi. Ini kuadran 3 dan kuadran keempat. Seperti itu. Ya. Oke, Pak, kalau misalkan saya mau cepat misalkan state misalkan ya atau ya state seperti itu, kemudian saya mau lihat profit yang paling besar gimana Pak? Ya gampang saja. Nah, ini dia. Ya. Ini state ya. Ini profit. Ini profitnya seperti itu. Biasanya kalau misalkan profitnya bagus, kita kasih warna hijau ya. Kalau misalkan jelek kasih warna merah atau kayak gini lah 10 lah. 10 warna. Nah, ini dia. Ya. Dengan gampang yang yellow ini yang merugi. Gampang sekali. Seperti itu. Ya. Bapak Ibu, mudah ya ternyata ya. Oke lah. Demikian sedikit sharing dari saya. Silakan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu. Kita diskusi.